Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lita Verina Irsanita. Saya merupakan mahasiswa semester 5 di Universitas Teknologi Digital, jurusan S1 Manajemen. Di video kali ini saya ingin berbagi pemahaman saya atas apa yang telah saya pelajari selama setengah semester 5 ini, yaitu mengenai ta'rifatul Quran, artinya mengenal Al-Quran. Kalamullah. Kalam dalam istilah ilmu nahwu adalah sesuatu yang di dalamnya berkumpul 4 perkara, yakni lafaz atau ucapan, murakkab atau tersusun, mufid memberi faidah, dan bilwadl atau dengan sebuah tujuan. Begitu pula dengan Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang di dalamnya berisi petunjuk dan pedoman hidup bagi umat manusia atau umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sih sejarah turunnya Al-Quran? Menurut Al-Zarqani dalam Manahil Al-Irfan berpendapat bahwa proses turunnya Al-Quran terdiri atas 3 tahapan. Yang pertama, Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Lauhul Mahfuz. Bagi umat Islam tentu saja tidak asing lagi dengan kata Lauhul Mahfuz, karena Lauhul Mahfuz merupakan tempat semua catatan dan kepastian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauh al-Mahfuz ke Bait al-Izzah. Apa itu Bait al-Izzah? Bait al-Izzah merupakan tempat yang berada di langit bumi ini. Dan yang ketiga, Al-Quran diturunkan dari Bait al-Izzah ke dalam hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Mengapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur? Karena setiap ayat dari Al-Quran diturunkan sebagaimana kebutuhannya. Surah pertama yang diturunkan adalah Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5, tepatnya pada malam 17 Ramadan pada tahun 610 Masehi di Gua Hiro, dan juga merupakan wahyu pertama yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam surah Al-Qadar ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar atau malam kemuliaan. Kemudian, surat yang diturunkan terakhir yaitu ayat 3 dari surah Al-Maidah yang turun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriyah di Padang Arafah, ketika Nabi Muhammad SAW sedang melaksanakan haji wada atau haji perpisahan, yang kemudian beberapa hari setelah ayat terakhir dari Al-Quran tersebut diturunkan, Nabi Muhammad SAW wafat. Dan beriman kepada Al-Quran merupakan hal yang wajib bagi setiap muslim, karena beriman terhadap Al-Quran juga terdapat dalam rukun iman yang 6, dan juga dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, yang artinya barang siapa telah ingkar atau kufur terhadap Al-Quran walaupun 1 ayat, maka ia telah menjadi orang yang kafir. Na'udzubillahi min zalik. Selanjutnya ada mukjizat Al-Quran. Apa itu mukjizat? Kata mukjizat berasal dari bahasa Arab yang artinya sesuatu yang membuat pihak lain tidak berdaya di hadapannya. Terdapat syarat-syarat mukjizat,
Yang pertama, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sesuatu yang di luar kebiasaan dan tidak bisa dilakukan oleh selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, disampaikan terkait dengan syariat atau dakwah, terjadi karena adanya penentangan. Dan yang kelima, seseorang tidak dapat mendatangkan terhadap orang yang menentang sebagai pembuktian. Beberapa contoh mukjizat yang telah kita ketahui terdapat dalam Al-Quran, terbelahnya lautan dan terbelahnya bulan. Tentu saja hal tersebut tidak dapat didatangkan oleh manusia biasa seperti kita. Karena mukjizat seperti itu datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca Al-Quran juga merupakan suatu ibadah. Dan dengan membaca Al-Quran kita akan mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat dan mampu meningkatkan keimanan kita terhadap Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ambil setiap perkataan yang baik karena itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga teman-teman semua dapat memaklumi setiap salah dan hilap atas perkataan saya selama video ini. Terima kasih karena sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.